Assalamualaikum, kita lanjut dari pertemuan sebelumnya ya. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Di sini kita akan belajar tentang pengukuran menggunakan alat ukur panjang. Di sini yang pertama ada mistar, atau kita udah sering lihat atau sering sebutnya itu dengan kata penggaris. Kita sudah tahu bahwa skala terkecil dari mistar itu senilai 0,1 cm ya. Dan di sini untuk ketelitiannya yaitu setengah dari skala terkecilnya alias 0,05 cm. Dan di sini mungkin sudah tidak asing lagi untuk pengukuran menggunakan mistar. Di sini kakak mau memberitahukan contoh yang mana mengukurnya itu di tengah-tengah. Nah, nanti jadi adik-adik jangan bingung kalau misalkan perhitungannya di tengah-tengah. Contohnya, sehelai lidi yang dipotong menjadi bagian kecil-kecil diukur panjangnya menggunakan mistar seperti berikut ini ya. Hasil pengukurannya itu menunjukkan nilai berapa kira-kira. Nah, di sini jangan bingung, kita lihat posisi awalnya, ini posisi awalnya, dan kita lihat juga posisi akhirnya untuk menunjukkan nilai akhirnya nanti. Nah, di sini posisi awalnya menunjukkan angka berapa? Kita tahu, lihat, ini 12, ini 13, berarti di tengah-tengah ini berapa? 12,5 ya. Kita tahu kan tadi setiap ininya itu 0,1 ya. Maka di sini 12, berapa? 12,1,2. Berarti ini 12,2 ya. Paham? Nah, yang akhirnya berapa? Yang akhirnya itu sama aja, ini 16,5. Berarti di sini 16,6, 16,7 ya. Ini apa satuannya? Ini sentimeter. Oke, sekarang kita tinggal jumlahin saja, yaitu posisi akhirnya dikurangi posisi awalnya ya. Maka di sini akhirnya 16,7 ya, awalnya itu 12,2 ya. 7 kurangi 2 berapa adik-adik? Ya 5. Terus 6 kurangi 2 4. Jadi hasilnya berapa? 4,5 cm ya. Jadi jangan bingung kalau misalkan si soalnya nanti itu dari tengah-tengah. Oke, kita lanjut. Mungkin untuk penggaris hanya satu dulu ya. Oke, sekarang kita ke jangka sorong ya. Kita tahu jangka sorong juga merupakan alat untuk mengukur panjang. Selain itu, dia bisa mengukur diameter, kedalaman, atau luas suatu benda. Nah, di sini jangka sorong sendiri, lihat untuk alat ukurnya seperti ini ya. Untuk penggunaannya itu nanti ini putaran ini tinggal diputar. Nah, ini nanti bisa digerakin ya, lebih panjang atau lebih pendek gitu ya. Di sini untuk ketelitiannya sendiri itu 0,1 mm. Artinya ketepatan pengukuran dengan alat ini sampai dengan 0,1 mm ya. Dan di sini untuk perhitungannya bagaimana? Ingat, di dalam jangka sorong ini ada yang namanya skala utama dan ada yang namanya skala nonius ya. Skala utama itu skala yang mana? Skala utama itu skala yang posisinya di atas ini ya. Kita menghitungnya itu nanti skalanya itu skala sebelum angka 0 pada skala nonius ya. Skala nonius di mana? Skala nonius itu yang bawah ini ya. Jadi nanti kita menghitung skala utamanya itu sampai sini, sampai sebelum 0 di skala nonius ya. Nah, terus skala noniusnya gimana? Kalau skala nonius yang di bawah ini, kita lihat ya, mana yang tepat lurus
dengan atasnya atau dengan skala utama. Nanti kita jumlahin saja. Tapi awas ya, di dalam jangka sorong ini skala utama itu satuannya sentimeter ya. Skala noniusnya satuannya milimeter. Tapi nanti untuk hasilnya itu biasanya dalam sentimeter, tapi bisa juga dalam milimeter ya. Kita langsung aja lihat lebih detailnya nih ya. Ini skala utama yang atas ya, ini rahang atasnya, ini rahang bawahnya. Nah, ini benda yang diukurnya kita simpan di sini. Nah, ini skala noniusnya tadi untuk skala terkecilnya itu kan 0,1 mm. Nah, nanti kalau perhitungan kalau ke dalam sentimeter itu nanti berarti yang bawahnya itu kita kalikan ya dengan 0,01 cm ya. Tapi nanti ada cara cepatnya kalau misalkan mendapatkan soal yang langsung. Oke, biar lebih mudah dan paham, kita langsung aja ke contoh soalnya. Yang pertama, ada skala utama. Skala utama itu sentimeter. Yang ada di atas ini skala utama. Yang bawah skala apa? Yang bawah skala nonius. Satuannya apa? Milimeter. Ingat. Nah, di sini untuk mengukur dengan jangka sorong ini caranya kita harus menambahkan skala utama dengan skala nonius ya. Nah, kita lihat dulu skala utamanya. Skala utamanya ini berapa? Ingat, skala utama itu skala utama skala yang atas ya, sebelum angka 0 di skala nonius. Berarti di sini angka 0-nya kan di sini. Berarti skala noniusnya kita harus hitung sampai sini. Kita tahu bahwa ini 4, ini 5, ini berarti 4,5. Artinya di sini berapa? 4,1. 4,1 apa? 4,1 cm. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Skala nonius. Skala nonius itu kan yang ada di bawah. Skala nonius itu yang paling sejajar sama yang atas, alias dia tuh berhimpit. Nah, yang mana? Yang paling sejajar itu ada di angka 5 ini. Berarti acuannya kita ini ya. Nah, di sini ya kita tahu bahwa ketelitiannya itu 0,1 mm atau bisa juga 0,01 cm ya, karena 0,1 mm itu kalau ke senti jadi 0,01 cm. Nah, kita bebas saja. Misal kita mau langsung aja sih ke sentimeter bisa ya adik-adik. Nah, di sini kan angka 5, berarti 5 kali 0,01 cm. Maka hasilnya berapa? 0,05 sentimeter ya. Nah, di sini pakai milimeter dulu bisa gak? Bisa ya. Kita tahu bahwa dalam milimeter berarti 5 kali 0,1 milimeter. Maka hasilnya 0,5 milimeter. 0,5 milimeter ke sentimeter. Ini senti, ini milimeter. Berarti dibagi 10. Ya, sama aja. Hasilnya 0,05 cm ya. Kita simpan saja di sini. Awas ya, ini komanya ya. 0,05 cm ya. Maka hasilnya berapa? Kita jumlahkan. Ini 5 ya, ini 1, ini 4. Berarti hasilnya berapa? 4,15 cm. Gimana caranya yang mudah? Udah aja gini ya. Ini kan 4,15 gitu kan? Ya, ini. Oke. Yang cara cepatnya 4,15 ya. Jadi si noniusnya itu simpan aja di ujung gitu. Paham sampai sini? Oke. Nanti untuk soal lebih detailnya akan kita bahas di latihan-latihan soal berikutnya. Nah, di sini kita langsung aja ke mikrometer sekrup dulu ya. Nanti kalau mau ngebahas ini ya, nanti jangan lupa tonton video selanjutnya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga itu ada apa ini? Oke, ini ada mikrometer sekrup ya, dimana di sini juga bisa mengukur panjang, selain itu diameter dan juga ketebalan. Nah,
di mana mikrometer sekrup ini dia punya ketelitian yang lebih baik. Dia bisa mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis seperti lempeng baja, aluminium, dan juga kertas. Di sini sama ya, ada yang namanya skala utama dan ada yang namanya skala Nonius. Skala utamanya itu yang sebelah mana? Nah, skala utamanya itu yang sebelah sini ya. Skala utamanya itu dia terdiri dari skala yang atas ini ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, dan skala tengahnya ya, alias tengah-tengah ini dia itu nilainya setengah. Jadi kalau ini di sini 1,5, kalau di sini 2,5 dan seterusnya ya. Jadi jangan pusing nanti kalau misalkan seperti ini. Ini berarti ya, berarti berapa skala utamanya? Berarti ini skala utamanya 9,5 ya, dimana skala utamanya itu kita baca skala terakhir yang berhimpit dengan skala Nonius ya. Intinya dia yang terakhir di sini ya, sebelum ke skala putar ini. Nah, selanjutnya untuk skala Noniusnya yang mana? Ini di skala putar ini, dimana mikrometer sekrup ini memiliki skala terkecilnya itu 0,01 mm. Ingat ya adik-adik, kalau di dalam mikrometer sekrup ini untuk skala utama dan Noniusnya itu dia udah dalam milimeter ya. Nah, kita lanjut. Oke, nah skala Noniusnya itu yang mana yang kita bacanya? Nah, skala Nonius itu kita bacanya itu yang tepat lurus dengan sumbu utama, alias ini yang lurus dengan ini. Nah, karena ini 0, jadi ya udah ini berarti 9,5 ya. Kalau nanti di sini ada nilainya berapa misal, nah itu nanti dikali skala terkecilnya itu yaitu 0,01 ya. Kita lanjut ya, kita review lebih dalam. Contoh seperti ini. Ini ya, skala utama kan kita harus tahu ya. Kan kita sudah tahu ya bahwa untuk menjumlahkannya itu skala utama ditambah skala Nonius. Di sini skala utamanya berapa? Ingat, skala utamanya itu ini sebelum si putaran ininya. Nah, ini di sini dia sampai 2 ya, dia belum sampai setengah ini ya. Berarti di sini skala utamanya itu yaitu 2 mm. Oke. Terus di sini skala putarnya di mana? Ini yang sejajar dengan ini. Ya, misalkan di sini 43. Maka 43 kali 0,01 ya, alias dia 0, berapa? 0,43 mm ya. Kita jumlahin aja 2,43 mm. Apakah bisa langsung? Bisa ya. Langsung aja ini. Oh, berarti 2, sekian gitu ya. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini sama. Misalkan perhatikan di sini skala utamanya berapa? Nah, ini 1, 2, 3, 4 ya. Tapi di sini udah menuju setengah ini, berarti di sini skala utamanya itu yaitu 4,5 mm. Sekarang skala Noniusnya. Nah, ini yang sejajar dengan sumbu utama ini berapa? 20 ya. 20 kali 0,01 berarti hasilnya 0,20 ya. Maka skala Noniusnya itu 0,20 mm. Kalau kita jumlahkan jadi 4,70 mm. Nah, apakah bisa langsung seperti jangka sorong? Bisa ya. Ini kan tadi 4,5. Ingat di dalam pikiran kita 4,5 ya. Nah, di sini kan 0,20 ya. Berarti si 2-nya tambahin ke 5 tadi ya, gini ya. Jadi 4,70. Ini sebenarnya nggak dihitung, maksudnya perhitungan di pikiran kita juga bisa ya. Coba nih, kita coba isi ini. Di sini skala utamanya berapa? Coba. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5.
Oke, ini pas. Bawahnya ada setengahnya gak? Enggak, berarti ini skala utamanya itu 5. 5 apa? 5 mm. Skala non-newsnya berapa? Skala non-newsnya ini yang sejajar dengan sumbu utama ini. Berarti ini kan 45, 46, 7 ya, berarti 47 dikali 0,01 mm, hasilnya 0,47. Udah aja ya, langsung aja 0,47 ya, kita jumlahin aja, berarti hasilnya 5,47 mm ya, yang C. Mudah kan? Mudah ya, tidak ada yang sulit. Jadi ini bisa langsung nih 5. Oh, berarti 5,47 gitu. Mudah kan? Kalau langsung juga. Oke, kalau misalkan mau lebih detailnya untuk banyak soal latihannya, bisa ya, nanti akan kakak jelasin di video berikutnya. Jadi tungguin ya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya, biar nggak ketinggalan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.